Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rujen Susana Manik. Saya guru matematika di SMK Negeri 1 Raren Batuah, Barito Timur, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di LPTK Universitas Palangkaraya, program studi pendidikan matematika dengan NIM 23610021900860 pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi ukuran penyebaran data pada kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Negeri 1 Raren Batuah. Selamat menyaksikan, sekian dan terima kasih. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini sudah agak mau siang ya. Oke, untuk hari ini Ibu mau absen dulu. Siapa teman kita yang tak hadir? Pak Deski. Ini ya Pak? Yes, sakit. Kita doakan supaya teman kita cepat sembuh. Lalu siapa lagi? Umi Naila. Ini ya Pak? Alfa. Oke, jadi ada 2 orang yang tidak hadir, berarti ada 17 siswa. Oke, untuk kesempatan kali ini kita masuk ke materi ukuran penyebaran data. Bisa dibaca di situ ukuran penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data ini nanti kita akan melakukan diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem-based learning. Ada yang ingat apa itu problem-based learning? Apa itu pembelajaran berbasis? Iya, berbasis masalah. Di sini nanti Ibu mintakan kita diskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD, ya LKPD. Kemudian di akhir pembelajaran nanti Ibu akan melakukan bersama dengan siswanya, bersama dengan kalian, yaitu mengerjakan evaluasi formatif. Jadi untuk model pembelajaran hari ini adalah model pembelajaran problem-based learning. Kemudian kita juga nanti akan ada presentasi, ya siap-siap masing-masing kelompok menyiapkan siapa utusan kelompoknya untuk presentasi. Lalu tujuan daripada pembelajaran ini nanti diharapkan masing-masing siswa itu harus bisa menguasai apa itu jangkauan, ya, bisa menentukan jangkauan dari suatu data. Kemudian siswa juga harus bisa menentukan jangkauan interkuartil. Lalu yang ketiga, siswa dapat menentukan jangkauan kuartil. Dan ya, diharapkan juga nanti kalian bisa menganalisis data dari media atau informasi lainnya sehingga kalian bisa menentukan kesimpulannya. Contohnya dari data itu apa yang bisa kalian tentukan, misalnya kesimpulannya. Contohnya ya, kalau misalnya masalah kelahiran, ya masalah kelahiran atau kesimpulannya, apakah lebih banyak kelahiran perempuan atau kelahiran laki-laki. Nah, itu kesimpulan namanya. Apakah produktivitas bisa
nilai data terbesar. Nah, kalau sekarang kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Jadi kalau ada Q3, ada Q1, kira-kira ada tidak nanti Q2 ya? Ada ya. Q2 itu diistilahkan apa? Selain daripada kuartil Q2 itu. Iya, nilai. Iya, nilai tengah atau median. Ya, ingat ya. Q2 sama dengan kuartil tengah sama dengan median. Ya. Oke, lanjut. Jangkauan kuartil. Ya, ingat. Jangkauan kuartil disebut juga simpangan kuartil, merupakan setengah dari jangkauan interkuartil. Ya, setengah dari jangkauan interkuartil. Kalau bahasa matematikanya itu gimana ya kira-kira? Setengah dari jangkauan interkuartil tadi apa ya rumusnya? Q3 dikurang iya. Tadi itu QD sama dengan hamparan kan? Hamparan itu sama dengan Q3 dikurang Q1. Lalu untuk Q apa tadi? G. Ini sama dengan jangkauan kuartil atau simpangannya, simpangan kuartil. Itu sama. Jangkauan kuartil dengan simpangan kuartil lambangnya QG. Tadi QD ya kan, sekarang QG. Ya, sama dengan simpangan kuartil setengah. Berarti kita ambil dari sini ya kan? Setengah dari hamparan. Q3 dikurang Q1. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau bertanya mengenai pengertiannya? Ada? Paham semua sudah? Yang slide ini adalah grafik harga tanah per meter kuadrat periode tahun 2009 sampai 2014. Coba Ibu minta dulu, silakan. Dari kalian siapa yang mau membaca grafik ini? Ya, ya Irna. Grafik harga tanah per meter kuadrat pada tahun 2009 di Kota Jakarta 3.400.000, di Kota Tangerang 4 juta, di Kota Bekasi 2.100.000, di Kota Bogor Depok 1.200.000. Rata-rata harga tanah pada tahun 2009 adalah Rp2.675.000. Iya, bagus. Yang berikutnya siapa? Ya, Lydia. Grafik harga tanah per meter kuadrat pada tahun 2010 di Kota Jakarta berjumlah 4 juta, di Kota Tangerang berjumlah 4.700.000, di Kota Bekasi berjumlah 2.200.000, di Kota Bogor Depok berjumlah 3.600.000. Jadi rata-rata harga tanah pada tahun 2010 berjumlah 3.125.000. Ya, bagus. Yang berikutnya ada? Oke, selanjutnya di tahun 2011. Silakan siapa? Yang sebelah sini dulu. Ya, Yolanda. Pada tahun 2011, harga tanah per meter kuadrat di Jakarta yaitu berjumlah 5.300.000, di Kota Tangerang berjumlah 6 juta, di Kota Bekasi berjumlah 2.900.000, di Kota Bogor Depok berjumlah 2 juta. Grafik harga tanah per meter kuadrat periode 2009 sampai 2014. Harga tanah di tahun 2012 di Jakarta 7.200.000, Ya. di Tangerang 7.300.000, di Bekasi 3.700.000, Bogor Depok 2.800.000. Jadi jumlah harga tanah di tahun 2012 3.250.000. Ya, selanjutnya 2 tahun lagi, tahun 2013 dan 2014. Siapa lagi? Ayo. Jelly bisa? Bisa. Ya, silakan Jelly di 2013. Ya, langsung ya. Harga tanah per meter kuadrat di tahun 2013
Tangerang 400.000 rupiah, Bogor Depok 5.400.000 rupiah. Jadi total rata-rata ada tahun 2014 8.475.000 rupiah. Iya, 8.475.000 rupiah. Coba kamu bayangkan, ukuran 1 kali 1 aja, yaitu harganya 3.400.000. Bisa tidak kamu bayangkan ukuran 1 kali 1? Berarti 1 kali 1 itu sebenarnya kecil aja, tapi itu sudah 3.400.000. Itulah harga tanah di kota. Kalau kita singkat ini apa ini? Jabodetabek, ya, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi ingat ya, kalau dikatakan itu Jabodetabek, inilah dia kota-kotanya ya, yang ada di Pulau Jawa. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ibu mau nanya dulu. Dari data ini kan kita tadi namanya ukuran penyebaran data. Ada jangkauan interkuartil, ada jangkauan kuartil, ya kan? Nah, sekarang ada istilah data terbesar. Berarti kalau kamu lihat di situ nilai data terbesar itunya berapa? Iya, itu di tahun berapa? 2014. Di kota apa? Iya, kemudian ada nilai terkecil. 1.200.000 di kota Bogor, Depok. 1.200.000. Oke, yang ini ya. Lanjut pada tahun 2009. Berarti kalau ditanya nilai terbesarnya berapa? 11 juta. Nilai terkecilnya 1.200.000. Jangkauannya berapa itu? Jangkauannya berarti 11.500.000 dikurang 1.200.000. Siapa yang bisa? 10.200.000. Iya, jangkauannya berarti 10.300.000. Iya, 10.300.000 rupiah. Itu untuk jangkauannya. Berarti sudah mantap. Kalian sudah bisa menentukan jangkauan. Kita lanjut. Ini ada video sebagai motivasi kalian agar mengerti tujuan daripada statistik. Kegunaan statistik dalam transportasi. Pembangunan dan penyelenggaraan transportasi nasional harus didukung oleh peningkatan kualitas administrasi negara di sektor transportasi. Untuk itu dibutuhkan pengembangan data transportasi berkualitas yang relevan dan representatif untuk mewujudkan perencanaan transportasi yang andal, efektif, dan efisien. Statistik digunakan di berbagai jenis transportasi, misalnya transportasi darat. Kita dapat melihat data panjang jalanan, jumlah bis umum, jumlah penumpang, jumlah kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, dan SIM yang dikeluarkan oleh Ditlantas. Transportasi laut misalnya, data jumlah kunjungan kapal, jumlah penumpang muat di pelabuhan, dan lain-lain. Transportasi udara misalnya, kita dapat melihat statistik lalu lintas angkutan udara seperti jumlah pesawat berangkat datang, penumpang berangkat datang transit, bongkar muat, dan lain-lain. Oke, itulah tadi beberapa motivasi daripada tujuan kita mempelajari statistika. Oke, lanjut kita ya. Kita mau kerja kelompok. Coba dulu masing-masing kelompok mengambil tugas ini. Kita masuk ke diskusi ya.
kelompokkan, tapi tetap dihitung. Ya, dihitung datanya. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Boleh langsung dikerjakan, masing-masing kelompok berdiskusi. Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sarifah Aisyah. Saya Lydia Pradana, saya Ramla Sari, saya Rana Muyani, saya Jordan Masari. Hasil presentasi kami akan Jadi Q3-nya kita ambil juga dari bagian tengahnya, yaitu 80 tambah 80 per 2, hasilnya 80. Sekarang kita cari maksimal dan minimalnya agar mendapat jangkauan, yaitu maksimalnya data
90 dan minimalnya yaitu 50. Jadi 90 dan 50 untuk mendapatkan jangkauannya yaitu 90 dikurang 50 hasilnya 40. Kita mencari jangkauan terkuartil yaitu hamparan yaitu Q3 kurang Q1. Jadi hasilnya Q3 yaitu 80 dan Q1 hasilnya 55. Jadi jangkauan terkuartil yaitu 80 kurang 55 hasilnya 25. Dan jangkauan kuartil yaitu dari hasil jangkauan interkuartil yaitu 25. 25 dibagi 2 yaitu 12,5. Sekian presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Imas Kasya Nugrahmi, saya Sumadana, saya Jeli Hatani, dan saya Natalia Valeluni. Di sini kami akan mengajak teman-teman untuk membahas permasalahan soal nomor 2. Kalau anak-anak laki-laki yaitu untuk mencari jangkauan nilai maksimal dikurang nilai minimal yaitu nilai maksimalnya adalah 35 dan nilai minimalnya yaitu 5. Nilai maksimal yaitu 35 dikurang 5. Berarti jangkauannya bernilai 30. Untuk mencari jangkauan kuartil kita mencari Q3 dulu. Untuk mencari Q3 yaitu Q2-nya harus diketahui dahulu yaitu Q2-nya sama dengan 16. Untuk mencari Q1 dan Q3-nya kita harus mengambil di tengah-tengah antara Q2. Q1-nya yaitu 13 ditambah 13 dikurang dibagi 2 hasilnya tetap saja 13. Untuk mencari Q3 yaitu 23 ditambah 23 dibagi 2 sama dengan hasilnya 23. Jangkauan kuartil yaitu Q3 dikurang Q1 sama dengan Q2 20 yaitu Q3 23 Q1 13. 23 dikurang 13 yaitu 10. Untuk nilai Q3 yaitu 10. Untuk mencari jangkauan kuartil yaitu setengah dari hamparan yaitu hamparan dibagi 2. Untuk nilai hamparan yaitu sama dengan Q3 yang berarti 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 yaitu 5. Baik,